Pemirsa, dua pria yang diduga mencuri motor ditangkap warga. Kasus pencurian motor terjadi di wilayah Lubang Buaya, Jakarta Timur. Dua pria ditangkap warga saat akan mencuri motor terjadi siang kemarin. Sebelum dibawa ke kantor polisi, dua pelaku sempat menjadi bulan-bulanan warga. Sebelum tertangkap, gerak-gerik dua pria ini mengundang kecurigaan warga karena mondar-mandir menggunakan sepeda motor. Salah satu pelaku kemudian turun dan berusaha membongkar kunci sepeda motor. Bahkan salah satu pelaku sempat mendorong sepeda motor hingga kemudian ditangkap warga. Pemirsa, aksi penolakan terhadap rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila atau RUU HIP masih terjadi. Di Kabupaten Lampung Utara, massa berunjuk rasa ke kantor DPRD menolak RUU HIP. Aksi penolakan terhadap rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila atau RUU HIP terus bergulir. Dengan long march massa yang tergabung dalam Aliansi Suara Masyarakat Lampung Utara menuju kantor DPRD untuk berunjuk rasa menolak RUU HIP pagi tadi. Sebelum tiba di gedung DPRD, massa berkumpul di Bundaran Payan Mas, Kota Bumi untuk membacakan pernyataan sikap. Massa menilai RUU HIP hanya melemahkan Pancasila. RUU HIP juga dianggap memecah belah masyarakat. Para demonstran juga meminta polisi mengusut pengusul RUU HIP. Supaya disampaikan ke DPR RI dan masyarakat Lampung Utara menolak atas adanya rancangan Undang-Undang HIP tersebut. Demonstrasi menolak RUU HIP pagi tadi mendapatkan pengawalan polisi agar tetap aman. Dari Lampung Utara, Lampung, Jimmy Irawan, iNews melaporkan. Demonstrasi menolak rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila kemarin juga terjadi di depan gedung DPRD Jawa Timur. Demonstran menganggap RUU HIP melemahkan Pancasila. Demonstrasi menolak rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila terjadi di depan gedung DPRD Jawa Timur Senin kemarin. Demonstrasi gabungan dari sejumlah organisasi massa ini berlangsung sejak pagi hari. Massa membawa sejumlah poster yang isinya menolak RUU Haluan Ideologi Pancasila yang dianggap menciderai dasar negara Indonesia Pancasila. Dalam orasinya, perwakilan massa menyebut akan membela Pancasila yang merupakan sumber hukum di Indonesia. RUU HIP dianggap akan melemahkan Pancasila. Massa meminta agar RUU HIP dicabut dari Balegnas karena berpotensi mengganggu ketentraman dan keamanan masyarakat. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Safei, iNews melaporkan. Pemirsa, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan uji materi terkait Pilpres 2019 yang diajukan politikus Rahmawati Soekarno Putri. Putusan tersebut menyatakan peraturan KPU tentang penetapan presiden dan wakil presiden terpilih bertentangan dengan Undang-Undang Pemilu. Mahkamah Agung Republik Indonesia mengabulkan permohonan uji materi politikus Rahmawati Soekarno Putri terkait uji materi peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 5 tahun 2019 tentang penetapan calon presiden dan wakil presiden terpilih. Putusan yang diketuk pada Oktober 2019 ini baru diunggah pada 3 Juli 2020 lalu dan mendapat sorotan publik. Ada beberapa alasan yang bisa saya sampaikan. Yang pertama, kenapa baru dirilis sekarang? Karena putusan ini tidak berpengaruh sama sekali terhadap penetapan presiden dan wakil presiden. Yang kedua, pada saat mau dirilis, mau diupload, ini memasuki pandemi COVID-19, ya, sehingga sebagian besar staf Mahkamah Agung work from home, sehingga tidak sempat di-upload pada saat itu. Putusan Mahkamah Agung ini menyatakan pasal 3 ayat 7 Peraturan KPU nomor 5 tahun 2019 bertentangan dengan Undang-Undang Pemilu. Pasal tersebut berbunyi apabila terdapat dua pasangan capres dan cawapres, KPU menetapkan paslon yang memperoleh suara terbanyak sebagai paslon terpilih.
Menanggapi putusan MA ini, Komisioner KPU menyebut tidak berpengaruh pada keabsahan penetapan presiden dan wakil presiden terpilih pada pemilu 2019. Sebelumnya pada Pilpres 2019 silam, pasangan Joko Widodo Ma'ruf Amin menang dengan meraup 55,5% suara dari 21 provinsi. Sementara pasangan Prabowo Subianto Sandiaga Uno mendulang 44,5% suara dari 13 provinsi. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk membahas lebih lanjut terkait dimenangkannya uji materi politikus Rahmawati Soekarno Putri terhadap penetapan presiden dan wakil presiden terpilih, sudah bergabung bersama kami pakar hukum tata negara Refli Harun. Assalamualaikum, selamat sore Pak Refli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga. Ya, Pak Refli, langsung saja, apa implikasi dikabulkannya gugatan Rahmawati Soekarno Putri dan kawan-kawan terhadap ketatanegaraan kita? Implikasinya tidak ada. Kalau dikaitkan dengan kemenangan Jokowi Ma'ruf, ya tidak ada pengaruhnya sama sekali. Kalau terhadap ketatanegaraan ke depan, ya itu nanti sebagai referensi bagi pembentuk undang-undang untuk Pilpres 2024, in case kalau ada dua pasangan calon lagi. Ada dua pendapat yang saling berbeda, yaitu putusan MK dan putusan MA. Karena itu kemudian materi itu harus dimasukkan ke dalam undang-undang, tidak boleh ke dalam peraturan KPU begitu. Baik, Bang Refli, bolehkah Anda jelaskan apa sih poin yang membuat akhirnya tuntutan dari Rahmawati Soekarno Putri itu dikabulkan oleh Mahkamah Agung? Apa yang salah? Yang salah adalah secara umum Mahkamah Agung mengatakan yang namanya norma yang dihidupkan oleh KPU bahwa kalau ada dua pasangan calon itu tidak dilihat lagi persebaran tapi langsung suara terbanyak, itu adalah norma yang tidak terdapat baik dalam undang-undang yang menjadi cantolan PKPU yaitu Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu maupun Undang-Undang Dasar dalam hal ini pasal 6A. Jadi karena dianggap tidak ada landasannya, tidak ada cantolannya, maka norma itu dianggap bertentangan begitu karena tidak diperintahkan begitu. Lalu apa yang bisa dipetik dari hasil putusan MA ini? Ya, yang bisa dipetik adalah banyak hal ya. Putusan MA itu sendiri, kalau kita bicara putusan hukum kan ada 3 dimensi biasanya. Kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum. Kalau ini sudah pasti kemanfaatannya tidak ada, karena putusannya diputuskan setelah perhelatan Pilpres berakhir, tanggal 28 Oktober kan, Presiden saja dilantik tanggal 20 Oktober. Harusnya kasus-kasus seperti ini diputuskan sebelum proses selesai. Misalnya pengajuannya 13 Mei, harusnya sebelum putusan Mahkamah Konstitusi itu sudah selesai. Nah, apa diferensiasinya? Mengingat Anda sebutkan tadi tidak ada perbedaannya dengan putusan MK. Berbeda. Karena putusan MK itu justru pada konteks pemilu 2014 mengatakan kalau dua pasangan calon itu langsung suara terbanyak. Kalau putusan MA mengatakan kalau dua pasangan calon tidak otomatis suara terbanyak, tetap mengikuti distribusi perolehan suara. Tapi secara faktual itu tidak ada pengaruhnya bagi kemenangan Jokowi Ma'ruf karena kemenangan Jokowi Ma'ruf itu sudah memenuhi syarat persebaran juga 55,5% suara suara yang didapat, lalu persebarannya pasti lebih dari 50% plus 1 jumlah provinsi di Indonesia, dan setiap provinsi itu 20% karena pasangan Jokowi Ma'ruf kan menang di 21 provinsi, jadi otomatis persebaran itu terpenuhi begitu. Oh baik. Jadi ujung-ujungnya kalkulasi ya, Bang Refli? Walaupun kalau kita mau menerapkan putusan itu ke dalam kasus Jokowi Ma'ruf, tapi sekali lagi saya katakan putusan itu tidak bisa diterapkan ke dalam Pilpres kemarin karena sudah lewat waktunya, karena Presiden sudah dilantik kan baru tanggal 28 Oktober putusan itu dibuat. Kalau secara persebaran pun tetap menang sebenarnya ya, Bang Refli ya? Oh iya, kan persebarannya kan yang diminta cuma lebih dari separuh jumlah provinsi dan cukup 20% kemenangannya minimal. Kita tahu jumlah provinsi 34 berarti kan paling tidak 18, sementara kan Jokowi Ma'ruf 21.
Dan 21 itu menang 50% plus 1 minimal. Padahal syarat yang dibuat di dalam konstitusi 20% saja sudah cukup persebarannya itu di 18 provinsi. Baik, Jadi, berarti yang salah hitungan adalah angka nggak ada masalah. diksinya atau apanya nih Bang Refli di PKPU itu? Bukan yang salah diksinya, yang salah adalah menurut MA karena aturan itu tidak disebut di dalam konstitusi dan tidak disebut dalam undang-undang. Okay. Jadi kalau misalnya dalam putaran pertama katakanlah Jokowi Ma'ruf menang, tapi persebarannya cuma di Pulau Jawa saja, misalnya ekstrimnya gitu, dia menang 60%, tapi cuma di Pulau Jawa suaranya, maka dia harus putaran kedua, gitu loh. Oke. Nah, itu menurut versi MA. Menurut versi KPU, ya cukup 60% walaupun cuma di Jawa saja. Nah, tapi versi MA mengatakan nggak boleh begitu, harus ada persebaran. Nah, kalau tidak ada persebaran, pemilunya diulang. Pada putaran kedua itulah siapapun yang suaranya terbanyak akan menang dan tidak perlu dihitung lagi persebaran gitu. Oke. Untuk hasil kontestasi politiknya memang Anda sebutkan tidak ada pengaruhnya. Namun untuk KPU secara institusional seperti apa ngaruhnya keputusan ini? Sebenarnya kalau KPU tidak bisa disalahkan. Dia memasukkan norma itu karena ada kelalaian dari pembentuk Undang-Undang 7 2017 yang tidak memasukkan ketentuan itu dalam undang-undang. Dalam hal ini DPR dan pemerintah. Nah, sementara yang mereka masukkan itu adalah norma yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi mereka patuh pada perintah MK, tapi putusan MK itu dibypass oleh MA. Kira-kira begitu. Baik Bang Refli, kalau menurut Anda implikasinya secara politik akan panjang atau cukup sampai di sini saja? Cukup sampai di sini. Makanya ini cuma rendezvous aja, cuma sekedar kira-kira orang menganggap wah ini kayaknya pengalian isu dari isu yang lainnya. Saya tidak mau mengatakan demikian. Saya tidak mengatakan demikian. Tapi intinya adalah ya mau ditarik ke sana kemari, putusan ini ibaratnya putusan yang tidak ada kemanfaatannya untuk kalau kita bicara dalam Pilpres 2019 kemarin. Baik, jadi hanya sekedar sensasi judul ya Bang Refli ya? Iya, sensasi judul saja. Baik. Dan ya mungkin ada orang iseng itu menguploadnya hari ini, ya, wah ini pasti akan rame. Nah, tapi perlu dijelaskan ke masyarakat, ya kira-kira sensasinya 2-3 hari saja. Baik. Terima kasih Bang Refli Harun, pakar hukum tata negara telah bergabung bersama kami di iNews Sore.